Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, admin Kacamata Dunia. Gerak-gerak. Nah, kali ini saya sangat berbahagia sekali karena sudah lama banget saya nggak ngupload video, teman-teman sekalian. Tentunya teman-teman lihat ada background yang berbeda, namun mungkin yang sedikit berbeda suara saya karena saya lagi sariawan gitu, juga jerawat tumbuh di mana-mana, rambut juga semakin panjang. Namun apapun itu tidak penting teman-teman sekalian. Yang penting saya bisa menginspirasi setiap harinya gitu. Nah, kali ini saya akan ngomong kartu-kartu apa sih yang penting teman-teman miliki gitu ya sebagai mahasiswa luar negeri. Artinya di sini saya ngomong selain kartu-kartu wajib juga ada kartu-kartu lain yang teman-teman bisa miliki gitu loh, karena akan sangat berguna banget buat teman-teman kuliah di luar negeri. So, ikuti terus ya, dan bagi yang belum subscribe segera subscribe, dan bagi yang suka videonya tolong di like, komen, dan share. Oke? Tanpa berlama-lama lagi saya sudah ada beberapa kartu ini di tangan saya, banyak banget. So, mungkin beberapa di antara nanti saya akan blur gitu ya teman-teman, atau mungkin close apa segala macam lah ya, supaya hak privasi saya nggak tersebar kemana-mana begitu ya teman-teman. So, hari ini seperti yang judulnya di thumbnail itu, saya agak susah ngomongnya teman-teman, dimaafkan aja. Jadi saya agak sedikit cadel gitu karena memang ada sprue gitu ya, ada sariawan di ujung lidah. So, tapi karena saya semangat banget bikin video ya, demi teman-teman sekalian saya bikin video gitu ya, dan saya kangen banget untuk ada di YouTube. Oke teman-teman sekalian, so kita akan bahas satu persatu semua kartu nih yang aku punya dan beserta kartu-kartuan gitu ya. Ada pula gitu ya kartu-kartuan. So, mulai dari kartu yang sering saya gunakan sampai yang jarang banget saya gunakan gitu teman-teman sekalian. So, kita bahas satu persatu. So, kartu yang pertama yang sering banget saya pakai itu adalah kartu bank, of course ya. Ya, kartu bank. Jadi kartu bank ini sangat penting teman-teman sekalian karena di Belgia ini khususnya di kota Gent kita kalau misalnya mau belanja itu sering sekali menggunakan bank kontak. Jadi di sini kalau untuk semua bank itu berasosiasi dengan bank kontak, semacam sistem pembayaran yang ada di Belgia gitu ya. Ini sangat penting banget teman-teman sekalian karena dengan memiliki kartu ini kita mudah berbelanja tanpa harus memiliki cash gitu ya. Jadi semacam kartu kredit, atau nggak kartu kredit juga sih karena dia nggak setara dengan kartu kredit, tapi kartu debit dimana semua tabungan kita ada di sini. Dan yang saya suka adalah di bank, hampir semua bank sih ada. Jadi kayak ada bank utama, ada bank kedua. Jadi ada satu bank yang kita buka, terus kita memiliki dua account gitu ya. Aku yang pertama untuk akses bisa nabung juga of course. Namun kita memiliki akun dimana kita bisa menyisihkan uang kita untuk ditabung. Jadi kayak akun virtual begitu ya. Setiap kita transaksi kita harus menggunakan Karider ini gitu loh. Jadi disesuaikan dengan bank. Jadi satu bank itu memiliki satu Karider tertentu. So teman-teman itu harus memasukkan ke sini dan biasanya memasukkan kode-kode segala macam gitu ya untuk menggunakannya, termasuk ketika teman-teman sekalian itu berbelanja secara online dan itu harus menggunakan Karider ini. Nah bayangkan kalau misalnya kartu ini kita mau belanja online terus kemudian kita nggak bawa kartu ini, misalnya kita mau transfer uang itu kan juga termasuk transaksi online begitu ya. Namun tanpa ini pun teman-teman kalau misalnya berbelanja di supermarket bisa gitu ya. Ini pengecualian karena kita yang penting tahu PIN aja. Namun yang ini kalau kita misalnya belanja dari rumah dan online. Karena kenapa? Menurut aku ini perlindungan konsumen. Ya enggak sih teman-teman yang udah tahu tentang perbelanjaan online tentu tahu dong fungsi daripada Karider ini. Mungkin juga nanti saya akan cantumkan fungsi dari Karider ini, mungkin saya cantumkan di bawah atau di kolom ini. Oke, sudah ya untuk bank ya, kartu ATM. Nah, menurut aku sebagai mahasiswa nih, bukannya aku promosi TransferWise. Jadi sekarang aku tuh punya kartu kredit gitu ya. Sebetulnya ada tuh dari bank yang tadi dibikin ada kartu tambahan begitu ya, namanya prepaid. Jadi berfungsi sebagai kartu kredit dimana kalau misalnya dia hilang pun kita hanya kehilangan uang yang istilahnya itu kita udah taruh di sana, misalnya 50 euro gitu ya atau 20 euro. Nah kita kehilangan itu gitu. Nah beberapa waktu yang lalu saya sudah bikin Bpost gitu ya. Namun satu hal yang aku nggak suka dari Bpost itu agak susah untuk recharge-nya. Nah akhirnya saya pilihlah TransferWise. Jadi TransferWise ini kebetulan saya daftarnya di sini dan dikirimnya ke sini, dan ini berlaku sampai
2022, artinya dari sekarang masih ada 2 tahunan lah ya, which is itu kayak still okay karena bisa diperpanjang. Namun ketika pulang ke Indonesia saya nggak tahu kalau ini bisa diakses apa enggak. Namun ini sangat berguna banget karena beberapa yang aku beli secara online tuh butuh Mastercard aja. Termasuk nih teman-teman yang demen banget beli aplikasi gitu ya, bagi yang hidup di luar negeri. Ini berguna banget karena ini aku nggak bisa pakai buat beli aplikasi misalnya di Play Store kalau misalnya ada sesuatu yang saya pengen beli gitu teman-teman. So TransferWise ada kartunya gitu ya teman-teman, nanti saya cantumkan link TransferWise kalau mau daftar beserta nomor referensi saya, teman-teman bisa dapat bonus dari situ, nggak promosi ya teman-teman ya. Terus kartu yang kedua yang sangat saya sering banget harus miliki, yang harus kita miliki adalah resident permit. Of course, resident permit ini sangat penting kelihatan deh muka saya. Jadi resident permit ini sangat penting teman-teman sekalian karena ini adalah identitas legalitas kita sebagai orang yang berdomisili di Belgia gitu ya. Dan ini sifatnya tahunan ya. Saya sebagai mahasiswa itu harus memperpanjang. Jadi ini udah 2 kali gitu ya. September kemarin, kalau nggak Oktober kemarin itu diperpanjang gitu teman-teman sekalian. So ini berlaku sampai Oktober berikutnya, tahun berikutnya, berarti tahun 2020. So selama saya masih punya ini, saya masih bisa berakses kemana-mana, dan ini saya bisa pakai keliling Eropa gitu ya, ke negara-negara sekian gitu teman-teman ya. Mohon maaf saya agak sedikit susah nyebutnya gitu karena lagi sariawan ya. So teman-teman, jadi ini yang sangat penting banget. Nanti juga saya jelaskan bagaimana sih prosedur-prosedur untuk melakukan ini. Jika teman-teman ada pertanyaan juga bisa di drop di komen. Satu hal yang sangat penting juga ya teman-teman harus miliki adalah kartu mahasiswa gitu ya. Of course selalu bawa, karena kenapa? Kartu mahasiswa ini, nah untuk Gen University sendiri, kartu mahasiswa ini bisa diisi uang, dan uang itu bisa digunakan untuk ngeprint, kemudian untuk belanja gitu ya. Jadi teman-teman, ini juga bisa berfungsi sebagai kartu ATM, namun cuma hanya berlaku untuk kebutuhan kampus, misalnya ngeprint tadi, kemudian makan. Dulu ketika saya masih kuliah gitu ya, sekarang masih kuliah juga, masih ketika ada kelas, kadang-kadang kita buru-buru makan sandwich aja pakai ini gitu ya, atau pakai cash bisa juga. Namun ya kalau misalnya nggak ada cash ya udah pakai ini gitu, dan itu sama aja. Cuman memang ini harus selalu dibawa ya teman-teman, penting banget karena itu tadi kita nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba ada sidak apa gimana, setidaknya kita teridentifikasi sebagai mahasiswa, ada yang kita bisa tunjukkan. Dan apalagi ya kartu ini juga, oh iya karena ini masa corona kemarin juga menerima bantuan harus bawa ini. So basically tahulah teman-teman fungsi dari ID untuk mahasiswa itu penting banget gitu ya. Bahkan ada beberapa kampus itu digunakan sebagai badge, which is sebenarnya aku nggak ya, karena aku ada badge sendiri. So apalagi teman-teman ya, kartu ini udah segala macam. Nah kartu yang lain juga aku punya sekedar plus aja gitu, kayak kartu nge-gym gitu ya. Nah kalau kartu nge-gym ini aku udah stop ya teman-teman ya, seharusnya aku kembaliin ini karena memang selama corona ini menurut aku ya, meskipun baru di freeze, aku bilang udahlah aku bisa olahraga sendiri, dan target aku untuk gain muscle itu nggak tercapai gitu ya teman-teman, karena memang kesibukan. Dan sebenarnya untuk kita kayak mencapai titik tertentu seperti itu memang butuh usaha gitu ya teman-teman sekalian. Kayak of course semuanya butuh usaha, cuman yang aku rasa banget bahwa kalau memang teman-teman berkomitmen untuk nge-gym dan memiliki target tertentu, ya udah memiliki kartu ini, artinya memiliki member juga. Ini saya nggak promosi gym sih ya, karena juga kayak basic fit teman-teman bisa ikut gitu ya. So itulah kartu aku. Nah, selanjutnya ini Eden Red. Nah kenapa Eden Red ini juga penting teman-teman sekalian? Ini berfungsi, ini Eden Red adalah kartu kartu yang berisi uang yang dikasih kita karena kita bekerja sebagai student job, dan ini kayak berlaku sampai 2024 teman-teman sekalian. Dan itu berarti bahwa kalau kita lanjut PhD masih bisa dipakai gitu ya, kita masih ada datanya. Dan ini setahu saya berlakunya setahun ya, jadi uang yang ada di sini berlakunya setahun, dan setelah setahun harus diperbaharui lagi gitu. Nah kalau misalnya kayak Samarin aku kerja, ya udah uangnya akan ditransfer juga ke sini, karena sekedar teman-teman tahu kalau kita kerja di sini tuh selain kita sebagai student job ya, yang menurut aku sangat penting. Jadi sebenarnya nggak terlalu butuh banyak kartu ya kalau hidup di luar negeri itu, karena semuanya itu terintegrasi. Yang terintegrasi ada kartu bank udah oke. Namun ada beberapa kayak yang terkait dengan toko-toko yang aku punya gitu ya. Aku punya setidaknya aku ada 3 nih. Kalau untuk di Gen sendiri saya nggak tahu di Brussels ya, pokoknya mostly people kayaknya punya ini deh. Nah yang pertama adalah kartu Albert Heijn.
Jadi kartu bonus ini berguna banget, even somehow walaupun kadang-kadang kita tidak selalu menggunakannya gitu ya. Misalnya ada bonus-bonus, ada sales, kalau istilahnya di sini kalau bahasa Belandanya gratis gitu ya. Sama ya kayak bahasa Belanda di Indonesia. So ini bisa digunakan. Dan ini sejujurnya somehow saya nggak pakai karena mereka udah nge-scan sendiri kalau misalnya ada bonus itu, which is itu oke gitu ya. Karena saya nggak tahu ya, mereka di sini tuh orang jujur gitu ya, orangnya kayak tahu bahwa mahasiswa ya butuh bonus gitu. Somehow mereka lupa segala macam. Karena ini kalau misalnya teman-teman juga lupa, itu bisa ada aplikasi online di mana semua kartu-kartu ini terintegrasi jadi satu gitu ya. So ini untuk Albert Heijn teman-teman. Jadi kalau sekedar teman-teman tahu, Albert Heijn itu adalah salah satu toko groceries supermarket yang ada. Dan kalau di sini deket banget nih, cuma jalan sekitar berapa menit udah nyampe gitu ya, Albert Heijn. Dan itu kayak barang-barangnya ya affordable sih, maksudnya sebagai mahasiswa itu sangat sudah oke lah ya. Nah, selanjutnya kartu QuickPad. Jadi QuickPad ini ke toko lain teman-teman, namun yang dijual di situ kayak mereka nggak jual sayur-sayuran, lebih kepada stationery, kemudian alat-alat peralatan mandi, kemudian alat-alat yang kira-kira kita butuhkan. Dan ini ada kartunya. Dan kalau ini sih harus selalu dibawa teman-teman. Saya pernah tuh ada bonus terus saya nggak bawa ini, mereka nggak menggunakan, maksudnya menanyain kartu, ya udah aku nggak bawa, aku nggak dapat bonus gitu. Sering banget juga ada sales di sana. So kartunya warna merah begini, namanya tuh QuickPad, dan juga deket banget, jadi kayak berdampingan dengan Albert Heijn di dekat asrama ini. So apalagi ya. Nah selanjutnya adalah proxy. Saya nggak tahu ya, nggak ada tulisan proxy di sini, tapi ini adalah kartu plus proxy gitu ya. Saya sini nggak dia bilangnya plus card gitu, dan ini bisa digunakan untuk juga redeem kalau ada bonus-bonus gitu ya. Dan ini bisa juga digunakan di aplikasi online, so teman-teman nggak usah khawatir kalau lupa bawa, tapi at least ini udah bisa masuk semualah ke dompet gitu ya. So basically ada 3 kartu yang saya gunakan selama di Belgia ini ketika saya berbelanja atau ngakses ke toko gitu ya untuk dapat bonus. Jadi kayak sebenarnya fungsinya kartu ini untuk dapat bonus gitu ya. Ya kita ada privilege untuk, kalau bagi yang nggak punya kartu sih ya nggak apa-apa juga sih, kalau nggak ada kartu nggak terlalu ngefek juga. Maksudnya tuh gimana ya, bukan suatu kebanyakan, nggak setiap saat juga ada bonus begitu ya teman-teman. Sebagai student worker gitu ya, kita bekerja di sektor tertentu, kita digaji dengan gaji mahasiswa gitu ya. Maksudnya tuh ada standar tersendiri gitu. Dan selain gaji pokok yang kita dapatkan per jamnya gitu ya, kita juga dapat bonus 8 euro per hari. So enak banget kan teman-teman sekalian, which is 100 ribuan lebih lah sehari untuk uang makan. Dan itu bisa kayak menjadi akumulasi. Bahkan teman saya ada ngumpulin 300 euro dari ini aja gitu ya, karena make sense kalau kerja 2 bulan 3 bulan yang bisa kumpul segitu ya kan teman-teman. So apalagi ya. Nah udah sih untuk kartu yang aku punya ya teman-teman. Yang teman-teman Belgia yang sedang menonton video ini, mungkin kalau ada kartu-kartu lain yang misalnya wajib dimiliki, mungkin bisa dicantumkan di bawah ya, sehingga saya bisa ngimprove video ini dan teman-teman juga tahu. Nah satu hal juga, ini sebenarnya bukan kartu sih, lebih kepada insurance. Kenapa ini penting banget? Jadi kayak kita potong ada nomor UGPA atau asuransi dari pihak Mars ya, kebetulan saya Mars ya, dan ini basisnya di Netherlands. Saya nggak tahu kenapa basisnya di UK kalau nggak salah, di Netherlands apa UK, pokoknya kalau aku kirim itu ke Netherlands karena mungkin ini masih under gimana ya, maksudnya asuransi masih kerja sama Belanda, tapi nomornya itu UK, you know, mungkin dari Belanda dulu terus kemudian ke itu gitu loh. Karena setiap saya ngirim email itu ya apa sih namanya, ekstensinya itu NL Netherlands. Saya nggak tahu kenapa, but ya what I know this is insurance gitu. Kenapa ini perlu dipotong? Setidaknya ada nomor di sini. Ketika terjadi apa-apa, teman-teman bisa gimana ya? Bisa langsung diidentifikasi. Oh, anak ini ada asuransi gitu. Karena ini benar-benar diserangkan banget, dan ini saya gunting gitu ya, dan masukkan persis di sini gitu ya supaya cocok gitu, teman-teman sekalian. So demikianlah review saya tentang kartu-kartu yang saya gunakan. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah, dan kemudian kalau ada request video silahkan di request aja, tapi yang masuk akal aja ya selama corona ini gitu ya. Karena saya kangen banget sama kacamata dunia. Aku pikir aku mau stop untuk ngiru, enggak, karena saya sekarang menggunakan HP teman-teman. So kalau ada kekurangan sana sini mohon dimaafkan, karena
gimana ya, lebih ringkes aja kalau pakai HP begitu ya. Kebetulan ini juga HP baru gitu ya, maksudnya bagus untuk saya gunakan. So teman-teman sekalian, demikianlah yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.